Baik, anak-anak semuanya, saya mulai dulu kelas pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Udah sarapan? Sudah. Ada yang belum? Ada. Semoga hari ini dapat MBG ya. Iya. Oke, hari ini siapa yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk? Tadi ya, wanita. Satu orang saja. Saya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Boleh dipimpin oleh ketua kelas. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang apa sih itu keamanan data dan juga sedikit tentang informasi di bab 8 kalian yang bawa buku paket mungkin bisa sambil dibuka. Ada di bawah coba kita tidak isinya. Tapi sebelum kita mulai ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu, siapa yang di sini nggak punya handphone? Ada yang nggak punya handphone? Nggak ada kan? Semua ada punya handphone? Android semua rata-rata? iPhone? Android ataupun iPhone katakanlah. Di handphone kalian masing-masing biasanya ada kata sandinya nggak? Kalian pakai kata sandi nggak? Kata sandinya bentuknya apa? Pin, pola, ada lagi sidik jari, ada lagi wajah. Udah makin canggih sekarang udah bisa pakai sidik jari, wajah, pola. Nah, kalian kan memilih untuk menggunakan kata sandi di handphone kalian itu kenapa? Karena privasi. Karena apa lagi? Apa? Menjauhi dibaca teman. Oke, ada lagi? Kenapa pakai kata sandi? Karena kalian pastinya tadi menjaga privasi, kalian nggak mau HP-nya dibuka-buka teman gitu ya atau orang lain. Karena di HP-nya banyak rahasia negara. Ya. Nah, meski handphone kalian ada kata sandinya, itu kan secara sadar atau tidak sadar kalian berusaha untuk mengamankan barang kalian sendiri dari pengaruh orang lain. Nah, di hari ini kita akan coba mengulas kembali tentang otentifikasi atau itu tadi seperti kayak jenis-jenis keamanan, kemudian jenis-jenis virus atau serangan-serangan yang bisa didapatkan oleh kalian khususnya ketika mengakses internet. Pernah nggak misalkan pencet satu website waktu lagi googling gitu ya, terus pencet satu website yang keluar websitenya website judul atau website yang nggak sesuai sama apa yang kalian
tapi sebenarnya penting banget buat kita tahu. Kita bakal lihat gimana sih dunia peretasan itu berubah, dan yang paling penting, disimak aja. Selama pembelajaran saya mungkin saya tidak memajukan kalian untuk mencatat atau seperti apa. Kalian bisa tetap menjadi diri kalian sendiri dan memilih cara belajar kalian sendiri. halo semuanya, kali ini kita akan coba bedah bareng soal keamanan digital. Sesuatu yang kayaknya rumit, tapi sebenarnya penting banget buat kita tahu. Kita bakal lihat gimana sih dunia peretasan itu berubah, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa lebih waspada dan aman saat online. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan ini. Seberapa aman sih sebenarnya kehidupan digital kita? Kita kan hampir melakukan semuanya online ya. Mulai dari ngobrol sama temen, ngerjain tugas, sampai urusan bank. Nah, pertanyaannya, sekuat apa sih benteng pertahanan digital kita? Oke, biar gampang jawabnya, kita akan bedah satu persatu. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih sebenarnya yang perlu kita lindungi? Terus, kita akan jalan-jalan ke masa lalu buat lihat evolusi peretasan. Setelah itu, kita intip alat-alat yang mereka pakai sekarang. Dan terakhir, kita cari tahu kenapa sih kita semua ini punya celah atau titik lemah. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sebelum kita bisa membangun pertahanan yang kuat, kita harus tahu dulu dong, apa sih yang sebenarnya kita lindungi? Aset apa yang paling berharga di dunia digital kita? Gini deh, coba bayangin, di dunia nyata kita pasti kunci pintu rumah kan? Nah, keamanan digital itu konsepnya sama persis. Ini soal gimana kita pasang kunci dan alarm buat melindungi ruang pribadi kita di dunia online. Nah, ini penting banget buat dibedain. Ada yang namanya data, ada yang namanya informasi. Kalau saya bilang 1, 2, 3, 4, itu cuma data. Angka acak aja, nggak ada artinya. Tapi, begitu kita kasih konteks, misalnya, PIN ATM Anda adalah 1, 2, 3, 4, nah, itu baru jadi informasi. Dan informasilah yang jadi incaran utama. Jadi, pada dasarnya, inilah inti dari keamanan digital. Kita lagi coba membangun semacam perisai tak terlihat di sekeliling informasi berharga kita. Ya kayak password, email, foto-foto pribadi, biar nggak jatuh ke tangan orang yang salah. Oke, sekarang kita geser sedikit. Kita lihat gimana peretasan itu sendiri berkembang. Ini tuh bukan lagi soal anak iseng di kamar loh. Aktivitas ini udah jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sejarahnya bisa kita bagi jadi 3 babak besar. Ini nunjukin banget transformasinya. Dari yang awalnya cuma hobi para jenius komputer, sampai jadi ancaman global yang sangat terorganisir. Percaya atau enggak, dulu itu kata peretas atau hacker bukan kata yang jelek loh. Mereka itu dianggap sebagai penjelajah digital, programmer-programmer pintar yang cuma penasaran gimana cara kerja sebuah sistem dan pengen coba melampaui batas-batas teknologi saat itu. Terus muncullah Maurice Worm di tahun 1988. Ini jadi semacam alarm pertama buat dunia. Program ini nyebar cepat banget kayak api dan sukses melumpuhkan sebagian besar internet pada masa itu. Di momen inilah dunia pertama kali sadar betapa berbahayanya sebuah kode komputer, sampai akhirnya dibentuklah tim tanggap darurat siber yang pertama di dunia. Nah, ini membawa kita ke kondisi sekarang, di mana secara umum ada 2 kubu besar. Peretas topi putih, ini orang baiknya yang dibayar perusahaan buat nyari kelemahan sistem, dan ada peretas topi hitam, para penjahatnya yang justru manfaatin kelemahan itu buat keuntungan pribadi. Jadi, senjata apa aja sih yang biasanya dipakai sama si peretas topi hitam ini? Yuk, coba kita buka kotak perkakas digital mereka. Kita bakal lihat beberapa jenis software berbahaya atau biasa disebut malware yang paling umum. Mungkin nama-namanya udah gak asing lagi di telinga Anda. Pertama, ada virus. Cara kerjanya ini mirip banget sama virus flu. Dia nempel ke program yang sehat. Pas kita jalani program itu, tanpa sadar, kita justru melepasin si virus buat nyebar dan nularin file-file lainnya. Biar kebayang seberapa parah dampaknya, worm yang terkenal banget namanya I Love You di tahun 2000 itu menyebabkan kerugian sekitar 160 triliun rupiah di seluruh dunia. Cuma dari satu email kecil, dampaknya ke ekonomi bisa segitu besarnya. Selanjutnya, kuda Troya atau Trojan Horse. Sesuai namanya, ini adalah penipuan. Kita download sesuatu yang kelihatannya aman dan berguna, mungkin game gratis atau aplikasi keren. Tapi ternyata di dalamnya ada kode jahat yang diam-diam nunggu buat dilepaskan. Analoginya pas banget, sama kayak di legenda Yunani. Kita secara sukarela membawa masuk ancaman ke dalam benteng kita karena ancaman itu nyamar jadi sesuatu yang kelihatannya hadiah. Dan yang terakhir ada phishing. Kalau yang ini serangannya lebih ke psikologis daripada teknis. Intinya cuma penipuan.
Si penyerang bikin email atau website palsu yang dibuat semirip mungkin sama aslinya, misalnya bank atau media sosial kita, dengan harapan kita bakal terkecoh dan ngasih password kita ke mereka. Semua ancaman tadi kedengarannya canggih ya, tapi pertanyaannya, kok bisa sih sering banget berhasil? Nah, jawabannya sebenarnya ada di beberapa kelemahan mendasar di dunia digital kita. Pada dasarnya, ada 3 alasan utama kenapa peretasan itu bisa terjadi. Pertama, karena rumitnya software kita. Kedua, karena cara internet itu sendiri dirancang dari awal. Dan yang ketiga, jujur aja, karena sifat kita sebagai manusia. Coba deh, bayangin sistem operasi di HP atau laptop kita. Itu kan kompleks banget ya, jutaan baris kode. Dan di dalam kerumitan itu, hampir pasti ada aja kesalahan, bug, atau celah keamanan yang bisa ditemukan dan dimanfaatkan sama peretas. Ini fakta yang mungkin agak mengejutkan. Internet itu dari awal emang gak pernah dirancang untuk jadi super aman. Dulu itu internet dibuat sebagai jaringan yang terbuka buat para peneliti biar bisa gampang berbagi informasi. Nah, fondasi kepercayaan inilah yang sekarang harganya harus kita bayar karena jadi gampang dieksploitasi. Dan yang terakhir, kita sampai ke mata rantai yang paling lemah. Ya, kita sendiri. Kita suka klik link yang seharusnya nggak diklik. Kita pakai password yang itu-itu aja. Kita seringkali lebih milih yang praktis dan nyaman daripada yang aman. Perilaku manusia inilah yang seringkali jadi pintu masuk termudah buat para peretas. Jadi setelah kita bongkar semua ini, pertanyaannya sekarang balik lagi ke Anda. Setelah tahu di mana aja letak kelemahannya, kira-kira langkah pertama apa yang bakal Anda ambil hari ini buat bikin benteng digital Anda jadi sedikit lebih kuat? Halo semuanya, kali ini Oke, kalau videonya udah, ada yang bisa menjelaskan sedikit atau menyebutkan sedikit dari video ini kalian mendapatkan apa? Apa yang sudah didapat, informasi apa yang sudah didapat? Ada yang berani? Atau saya tunjuk? Sedikit. Kamu? Apa dari video tadi yang bisa kamu dapatkan? Oke, tepuk tangan dulu buat temannya. Ada lagi yang berani? Tadi ada yang bisa menunjukkan atau ada yang masih ingat perkakas atau alat yang biasanya dipakai untuk meretas atau nge-hack tadi apa? Virus, terus Trojan, Trojan horse, ya, terus phishing. Oke, 3 itu ya. Yang tadi yang sudah disebutkan. Mungkin di sini buatkan preview sedikit aja tadi dari videonya, gitu ya. Analoginya tentang data dan juga informasi. Kalau misalkan data itu tadi, ketika kita melihat suatu angka-angka biasa tanpa ada kalimat yang menjelaskan, maka itu bisa kita sebut sebagai data. Karena kita nggak tahu nih maksudnya si angka-angka itu apa, atau misalkan nama-nama itu apa. Pokok sesuatu yang tidak ada misalkan penjelasannya gitu ya, itu bisa disebut sebagai data. Sedangkan kalau informasi tadi adalah data yang sudah dibubuhi penjelasan gitu ya, sudah diberi konteks sehingga manusia atau kita itu bisa memahami maksudnya dan tujuannya dari data itu sendiri. Dan tadi kita sudah menyimak tentang evolusi peretasannya, dan juga ini tadi senjata para peretas. Mungkin kalian udah pernah dengar istilah hacker ya? Hacker atau mungkin ada yang pernah kena hack Instagramnya, TikToknya. Ada yang pernah kena hack? Tiba-tiba ada postingan muncul gitu ya, padahal kita nggak lagi posting apa-apa. Atau tiba-tiba ada yang login, kita dapat notifikasi login. Nah, kayak gitu biasanya dilakukan oleh si hacker-hacker ini. Dan alat peretasnya beberapa adalah tentang virus. Nah, virus ini
virus yang mungkin sering kita dengar, virus di kesehatan, seperti beberapa waktu yang lalu kan kita kena pandemi COVID tuh karena virus COVID-19 ya. Nah, di dalam dunia digital, di perangkat elektronik kita, entah itu laptop atau handphone, itu juga bisa kena virus yang akhirnya bisa mengakibatkan data-data kita itu yang di laptop ataupun di handphone itu terkirim ke para hacker dan bisa disalahgunakan oleh mereka. Dan juga phishing ini yang mungkin banyak dilakukan sekarang ya. Pernah dengar ini, jangan buka kalau misalkan dapat undangan-undangan digital gitu, atau ada link-link dari orang-orang yang nggak dikenal masuk ke WhatsApp, itu biasanya jangan diklik. Nah, itu salah satu tindakan penipuan gitu ya, yang atau tindakan pelanggaran di dunia digital karena itu juga merugikan manusia gitu. Dan salah satu faktor yang menyebabkan kenapa sih ada peretasan gitu ya di dunia ini adalah yang pertama juga sifat manusia itu sendiri. Kira-kira kalau misalkan semua manusia di dunia ini itu baik, ada nggak kejahatan-kejahatan di dunia digital? Nggak ada kan? Jadi karena memang faktor manusia itu sendiri ada maksud-maksud atau punya tujuan-tujuan tertentu di dunia, ataupun dengan mencuri data-data orang lain, mereka memanfaatkan untuk hal-hal tertentu. Nah, itu menjadi salah satu faktor atau sifat manusia yang menyebabkan keamanan di dunia digital ini juga lemah gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada? Nggak ada, oke. Kalau nggak ada, selanjutnya kita akan berkelompok sesuai tadi yang sudah saya sebutkan. Kelompok 1 dari absen 1 sampai dengan 6. Kalian setelah ini bisa langsung berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, absen 1 sampai dengan 6 di sebelah sini. Kalian bisa buka tempat bersama teman-teman ya. Kemudian 7 sampai 12 di belakangnya. Ini kan sekitar 6 orang. Atau kalau di sini bisa. Terus kelompok 3, absen 13 sampai 18. Kelompok 4, absen 19 sampai 24. Kelompok 5, absen 25 sampai 30. Kelompok terakhir absen 31 sampai 35. Coba berkelompok dulu sesuai dengan kelompok yang masing-masing. Boleh bawa HP-nya masing-masing. Habis ini HP-nya apa? 31 di kelompok terakhir. Tempatnya di mana? Ya. Tempatnya boleh pilih bebas. Kosong nih, kosong bisa dimana nih?
Oke, sudah berkelompok dengan kelompok masing-masing. Kelompok satu mana? Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima, kelompok enam, kelompok terakhir. Oh iya, maaf ya. Oke, ini saya berikan. Oke, dan tugasnya apa? Kita secara berkelompok tadi masing-masing kelompok akan dapat studi kasus sesuai dengan urutan kelompok yang masing-masing. Tadi saya sudah share di Google Kelas. Kelas bisa share di Google Kelas ya? Sudah? Oke, sudah. Mungkin bisa dicek dulu handphonenya. HP-nya bisa digunakan untuk membantu kalian mencari referensi jawaban yang di-share sama ketua kelas. Tinggal diurutkan aja ya, kelompok 1 studi kasus 1, kelompok 2 studi kasus 2, kelompok 3 studi kasus 3, kelompok 4 studi kasus 4, kelompok 5 studi kasus 5, kelompok 6 studi kasus 6. Sudah bisa dibuka masing-masing. Nah, dari studi kasus yang ada, kalian perlu menuliskan jawaban-jawaban pertanyaan yang ada di masing-masing studi kasus di lembar kerja yang sudah Ibu bagikan ya. Mulai di halaman kedua sampai nanti di halaman terakhir itu ada bagian refleksi. Ada bagian refleksi, nanti bisa diisi dengan jujur dan apa yang kalian katakan. Oke, waktunya 20 menit sampai jam 9 kurang 10 menit. Oke, yang kesulitan atau yang merasa bantu saya bisa panggil saya. Oh ya, setelah diskusi nanti Ibu akan minta ada kelompok yang mempresentasikan kalau nanti waktunya kelompok itu kalau
Laporan berani. Wah, udah mau nangis ya itu. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Katolik. Aku tahu aja juga masih kan. Makanya kita transisi.
tapi kayak SKP just main peaceful. Matematika itu yang setengah tahun apa setahun tapi di sekolah aku nggak tahu dari kamu si Jimmy ya kan
Ya perentas. Pentas.
pinjol pinjol 1M. Emang apa ya? Emang pinjol 1M. Ayo pan. Bu. 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 Apa bu? Akses bahasa Jam 9 selesai ya. Jam 9.
Tulisannya kayak itu enggak? Sosial. Sampai saat ini.
Ayo, Queen. Siapa yang udah selesai? Mulai kelompok berapa? 5. Oke, sambil tunggu kalian selesai, kelompok 5 presentasi dulu ya. Karena udah selesai duluan, boleh kasih tepuk tangan dulu karena udah selesai. Halo. Hai. Oke, kalian sambil mengerjakan, sambil menyimak teman kalian kelompok 5 yang akan presentasikan hasil diskusi mereka. Oke, silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menginvestigasi kasus yang berjudul demokratis yang berbahaya. Pertanyaan pertama, ancaman digital apa yang mungkin terjadi? Yang mungkin terjadi adalah ancaman social house, yaitu hubungan yang menyangkut sebagai pengguna kurus demokratis untuk menggunakannya. Kedua, bagaimana malware atau virus bisa masuk melalui aplikasi, melalui buzzing, melalui pembuatan game, mengizinkan program lain di dalam installer game tersebut, atau celah keamanan terkait instalasi sudah dioperasikan mengandung bencana. Mohon maaf kepada Bapak Ibu pengajar di dalam kelas berkaitan dengan pelaksanaan registrasi TKA untuk kelas 9. Dimohon kepada Anda yang namanya disebutkan untuk segera menuju ke labcom. Kepada Anda William Kevin Navision, Rizky Aulia Putri, Yeki Zawa Abimanyu Putra Permadi, Salwa Aurora Azahra, Doni Adi Pratama, Gracila Love Enski, Amalia Putri Sasabila, Griselda Noval Aribawan, Atmaja Giovanni Raka Irawan, Muhammad Umar Rashid Al-Faiz, Josaphat Tagor Panggabean, Muhammad Dova Ilham Al-Ghifari, Ekan Febri Prasetyo, Munisa Jovina Putri, Corin Mariam Jasi Mubarok, Selo Ye Hazel Abia, Ervan Dimodi Widianto, Agus Nuwardana Putra Setiawan, Darren Zaki Arya Satya, Ahmad Akbar Gavino dimohon untuk menuju labcom 3. Selanjutnya, Naswa Cantika Almira Rengganis, Afiza Octavian Adita Dwi Sabrina Maharani,
Kumohon seluruh warga SMP Negeri 16 Malang sejenak berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo berdiri. Saya ulangi, kepada Ananda Naswa Cantika Amira Reganis, Afiza Octavian, Adita Dwi Sabrina Maharani, Nausyad Al-Fahri Nasmuddin, Rafari Fadia, Naisifan Nurhasana, Rafa Aditya Nugraha, Muhammad Hafiz Izam Ramadan, Yuaningrum Nestati Eka Sasmita, Revi Ramadan Syaputra, Rafael Anaki Kusuma, Shalom Kristania Putri Putari, Raina Kalia Putri, Sasa Radita Putri, Yona Ayu Anjani, Zidan Fahri Wijaya, Pandu Maulana Waskito, Sabrina Ramadhani, Nina Alexa Arviola Sari, dan Nia Novita Sari dimohon menuju ke lekor 4. Selanjutnya kepada Dwi Ayu Sardana, Muhammad Harsa Ibu Zanuar, Kevin Delvino, Desi Tri Anastasia, Kansa Ashirani Ardane Reswari, Muhammad Rifki Pratama, Muhammad Ali Harozim, Muhammad Alditya Pratama, Domarwi Daryanto, Kansana Gosyo, Farah Tesalonika, Farah Aulia, Vicky Fahrudin, Marisa Putri Azhara, Chelsea Sabrina Titania, Ataya Naura Iza, Melisa Sukma Pratiwi, Citra Cahya Kuswatung Husna, Muhammad Izan Ramadan Saputra, dan Febrian Ariel Dwi Saputra dimohon menuju ke lekor 5. Demikian nama anak-anak yang melakukan kalibrasi TKA dimohon bagi anak-anak yang nama-namanya disebutkan dimohon untuk segera menuju ke lekor 3, 4, dan 5. Oke, duduk dulu. Terakhir. Duduk semuanya, duduk. Oh,
selesai, kita akan ketemu